Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasidin dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang eksponen. Yang pertama itu hari ini kita akan mempelajari pertama pengertian eksponen, kedua definisi eksponen, ketiga sifat-sifat eksponen. Nah, yang pertama itu pengertian eksponen. Apa itu pengertian eksponen? Nah, ini dia. Eksponen itu perkalian berulang yang dilakukan dengan faktor yang sama. Perhatikan sebagai berikut. Contoh. Tuh, 2 kali 2 kali 2 kali 2 ditulis dengan 2 pangkat 6. Kenapa? Karena 2 dikali sebanyak 6 kali, makanya dapat ditulis 2 pangkat 6. Ini hasilnya sama, 2 pangkat 6 jika dikalikan 2 kali 2 sebanyak 6 kali itu hasilnya sama. Ya, selanjutnya ini juga 5 kali 5 ditulis sebanyak 8 kali, maka dipangkatkan 5 pangkat 8. Nah, 15 juga sama. Nah, bagaimana dengan A? Itu sama juga, hasilnya itu A pangkat 7 karena A dikali sebanyak 7 kali. Oke. Selanjutnya, ayo bereksplorasi. Nih, lengkapi tabel di bawah ini yang akan memberikan kalian gambaran penularan virus setiap fase ke-8. Nah, ini saya akan bercerita tentang gambaran penularan virus kemarin ya, tahun 2019 sampai tahun 2022. Nih. Seseorang membawa virus masuk ke wilayah A. Virus tersebut menular ke penduduk di wilayah tersebut dengan cepat. Setelah diamati, orang yang membawa virus tersebut sudah menulari 2 orang lainnya. Pada fase selanjutnya, 2 orang yang tertular tersebut ternyata juga masing-masing menulari 2 orang lainnya. Pada fase berikutnya, 4 orang fase selanjutnya juga menulari 4 orang lainnya. Pola penularan tersebut terus berlangsung, di mana tidak ada yang tertular selama 2 kali. Oke, jadi pada fase pertama ini penularan virusnya ditularkan sebanyak 1 kali. Jadi yang kena virus ini sebanyak 2 orang. Jadi pada fase selanjutnya 2 orang ini menularkan 2 virus lagi. Hasilnya itu 4 orang. Dan begitu terus selanjutnya. Nah, pada fase keempat ini menularkan berapa banyak, ayo. Nah, pada fase keempat ini 8 orang ini menulari 8 orang lagi, hasilnya itu adalah 16. Dan pada fase kelima ini ya, pada fase penularan kelima 16 orang ini juga menulari sebanyak 16 kali, jadinya saya 32. Nah, begitu sampai seterusnya. Oke, selanjutnya yang kedua, berapa orang yang tertular virus tersebut pada fase ke-10? Ini adalah banyak penularan fase ke-10. Maka rumusnya itu adalah 2N. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu sifat eksponen. Nah, hasilnya nanti kita ketahui pada slide berikutnya. Nah, selanjutnya, jika fase adalah N, bagaimana mempresentasikan banyak orang yang tertular pada fase ke N tersebut. Terus selanjutnya, bagaimana hubungan antara fase penularan dan banyaknya orang yang tertular di virus setiap fasenya. Nah, selanjutnya kita ke definisi eksponen. Perhatikan kembali eksplorasi di atas. Antara fase penularan dan banyaknya orang tertular virus memiliki fase yang menarik. Kalian temukan bahwa 1 sama dengan 2 pangkat 0. Itu 2 sama dengan 2 pangkat 1 sampai seterusnya. Nah,
jika A bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor dan ditulis dengan AN sama dengan A kali A kali A sebanyak N faktor. Nah, selanjutnya kita kembali ke eksplorasi. Nah, ini pertanyaan kedua. Berapa yang tertular virus tersebut pada fase ke-10? Bagaimana kalian mengetahuinya? Nah, dengan mengetahuinya 2N dapat diganti dengan N-nya itu dapat diganti dengan ke fase ke-10. Maka hasilnya pertanyaan yang kedua ini jawabannya 1024. Nah, pertanyaan ketiga, jika fase N adalah bagaimana mempresentasikan banyak orang yang tertular pada fase ke-N? Bagaimana kalian mengetahuinya? Dengan mengetahuinya banyak orang yang tertular virus tersebut dipresentasikan dalam bentuk 2N. Nah, ini bersinambungan. Pertanyaan 2 dan pertanyaan ketiga saling mengaitkan. Nah, pertanyaan ketiga, hubungan antara fase penularan dan banyaknya orang yang tertular virus di fasenya. Nah, adalah untuk mendapatkan banyak yang tertular pada fase ke-N, maka pola yang digunakan adalah 2N, di mana N adalah fase penularan. Nah, ini di mana N yang ini adalah fase penularan. Nah, perhatikan di sini, bilangan berpangkat dapat dinyatakan dengan, nah ini, A itu adalah bilangan pokok dan N adalah pangkatnya. Berikut definisi. Oke, di sini sudah paham. Berikut adalah definisi penting yang perlu diketahui. Jika A adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka A min N dapat ditulis A min N sama dengan ini, bisa diubah dalam bentuk pecahannya, itu A per N pangkat N, per A pangkat N. Nah, jika A adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka seper A sama dengan P adalah bilangan real positif, sehingga PN sama dengan A. Perhatikan juga ini yang ketiga, sifat yang ketiga, jika A adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan N dan MN bilangan bulat positif, maka A pangkat M per N sama dengan A seper pangkat seper N pangkat M dengan ini dalam kurung. Selanjutnya kita memahami sifat-sifat eksponen. Nah, perhatikan tabel yang menunjukkan bentuk eksponen 2N di bawah ini. Ini perhatikan ini 2N, ini hasilnya hasil pangkat. N ini adalah pangkat, maka 2 pangkat 1 hasilnya 2 pangkat 2 hasilnya 4 dan seterusnya. Nah, ini pertanyaan tadi yang ke 10. Nah, ini tadi pertanyaan yang kedua, berapa jumlah fase ke-10? Nah, ini jumlah fase ke-10 hasilnya ini ada 1024.